Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siang. Oke, saya ulang sekali lagi Bapak Ibu. Kita nggak usah ini ya Bapak Ibu, kita relax saja. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siang. Yes. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dan terima kasih juga atas kesediaan Bapak Ibu untuk berkumpul di ruang guru hari ini, siang ini, untuk mendengarkan pembahasan dari kami berdua yang sudah kemarin mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam di SD 004 Guru Kasab ya, Pesoti Guru Kasab. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk materi yang akan saya bawakan ada 3 modul dan nanti 3 modul lagi dibawakan oleh Bu Sonti. Sisanya 1 yang terakhir kita akan melakukan refleksi. Oke Bapak Ibu, kita mulai dari yang pertama, yaitu pola pikir bertumbuh. Kita lihat di sini ada seorang Bapak, nama beliau adalah Profesor Abdul Mukti, Mendikbudristek RI kita sekarang. Saya akan bacakan yang dikatakan oleh beliau. Kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya ada banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Inilah pembuka untuk materi kita hari ini, bahwa kita ingin diyakinkan oleh beliau bahwa setiap masalah yang kita hadapi, setiap kendala yang kita hadapi, setiap rintangan yang kita temui di saat kita melakukan aktivitas kita, semuanya akan memiliki pilihan dan memiliki solusi. Baik Bapak Ibu, mengapa pola pikir ini diangkat? Apa latar belakangnya? Nah, latar belakangnya adalah yang pertama, hasil survei mindset pada PISA tahun 2018. Kemudian di situ terlihat bahwa Indonesia termasuk 1 dari 6 negara yang memiliki persentase murid memiliki growth mindset di bawah 40%, yakni Indonesia itu 29% ya Bapak Ibu, nomor 3 dari bawah kitanya. Dan ternyata growth mindset itu ada korelasi positif antara jumlah murid yang growth mindset dengan hasil akademik suatu negara. Mari Bapak Ibu kita lihat apa korelasinya. Oke, kita masuk di konsep pola pikir bertumbuh Bapak Ibu. Kita bisa lihat di sini, pola pikir adalah segalanya. Karena pola pikir ini adalah cikal bakal dari apa yang akan kita hasilkan. Semuanya bermula dari pola pikir. Pola pikir akan menghasilkan tindakan. Dari tindakan akan datang yang namanya hasil. Jadi pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan bagaimana hasil yang akan kita peroleh Bapak Ibu. Dan di sini di pola pikir bertumbuh ini dia akan mengangkat bahwa pola pikir itu sebenarnya lebih penting daripada keterampilan. Pola pikir atau mindset adalah fondasi dari keterampilan atau skill set dan alat tool set. Pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah. Pola pikir juga berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Jadi kita lihat piramidanya Bapak Ibu. Pola pikir itu adalah yang paling bawah, kemudian keterampilan di tengah, dan alat yang paling puncak. Namun dia semakin ke atas kan semakin mengerucut, ya semakin kecil. Mengapa manusia berbeda-beda? Nah, ini sering ada pertanyaan ini kan Bapak Ibu di dalam pikiran kita. Kok si A beda ya sama si B? Padahal mereka melalui proses yang sama. Karena apa? Karena pola pikirnya berbeda. Pola pikir atau mindset itu adalah kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Itu dia Bapak Ibu yang membuat seseorang beda dengan yang lainnya. Kita lihat ada jenis-jenis pola pikir. Yang pertama kita lihat yang warna hijau, dia ada gambar daun di otaknya.
Itu namanya growth mindset, atau dalam bahasa Indonesia kita biasa menyebutnya pola pikir bertumbuh. Kita singkat PPB. Growth mindset ini merupakan keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa kita kembangkan lewat belajar dan berusaha. Dia nggak langsung ada. Dia ada karena belajar. Dia ada karena berusaha. Itu dia PPB, Bapak Ibu. Nah, kalau yang merah, dia ada gambar kunci. Gambar kunci, gembok. Gembok ya Bapak Ibu, bukan kunci, gembok yang terkunci. Namanya fixed mindset. Fixed mindset ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, itu namanya pola pikir tetap, atau kita singkat PPT. PPT itu adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap dan tidak banyak bisa diubah. Jadi di sini pemikirannya, oh, anak itu menang OSN. Iyalah, dia kan memang pintar dari lahir. Ada kan yang seperti itu kan Bapak Ibu? Oh, anak itu bisa melukis. Oh iyalah, si David itu kan memang dari keluarga seni. Nah, itu adalah PPT, fixed mindset. Nah, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, bagaimana orang yang memiliki pola pikir tetap dan pola berpikir bertumbuh. Yang atas, pola pikir tetap. Ketika dia menemukan challenge itu dia hindari. Challenge itu apa artinya, Members? Kesempatan ya? Apa? Tantangan. Ketika dia menemui tantangan, dia akan menghindar. Ah udahlah, usah gitu. Kita yang lurus-lurus aja lah, yang aman-aman aja. Nah itu kalau orang yang PPT. Tapi kalau orang PPB, dia akan menerima tantangan itu. Beda ya Bapak Ibu, di challenge dia udah beda. Kita lihat di bagian yang hijau ini, obstacle, rintangan. Ketika dia menemui rintangan, menemui kendala, dia akan cenderung menyerah. Aku nggak bisa nih, payah ini, sulit, nggak bisa nih aku nih. Aku udahlah nyerah aja. Itu kalau orang PPT. Tapi kalau orang PPB, dia akan bertahan. Aku pasti bisa. Ada nih pasti jalan keluarnya. Ini nggak mungkin ini ada sesuatu tapi nggak ada jalan keluarnya. Itu kalau orang PPB menghadapi sebuah obstacle atau rintangan Bapak Ibu. Nah dari sini kita udah mulai bisa ya melihat ke diri kita. Kita ini kemana cenderungnya? PPT atau PPB? Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini ada effort. Effort ini pembelajaran. Asesmen dalam pembelajaran sudah kita lakukan selama ini. Hanya di dalam PM, asesmen pembelajaran itu banyak jenisnya. Prinsip asesmen berkeadilan, objektif, dan edukatif. Maksudnya berkeadilan, kita harus juga melihat kemampuan murid kita. Dalam PM kita nggak mengatakan peserta didik, tetapi murid ya Bapak Ibu ya. Kita juga harus melihat kemampuan murid kita. Lalu kita juga harus mampu mengedukatif. Mengedukatif berarti kita memberikan pengalaman-pengalaman pembelajaran yang lebih konstekstual. Lanjut Bu Sri. Nah, bisa kita baca Bapak Ibu, ada beberapa asesmen dalam pembelajaran. Lanjut. Ini juga kita baca aja nanti. Nah, jenis asesmen, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Hanya dalam PM, asesmen sumatif tidak hanya tes tertulis, bisa kita buat unjuk kerja atau portofolio. Yang penting tercapai CP yang kita harapkan pada saat pembelajaran. Asesmen formatif bisa dua, ada asesmen awal pembelajaran dan asesmen dalam proses pembelajaran. Ini sudah kita lakukan di sekolah kita. Ini dia. Asesmen bersifat autentik dan holistik. Sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Kita sudah lakukan autentik dan holistik. Lanjut Bu Sri. Nah, penilaian asesmen pembelajaran mendalam. Ada
penilaian formatif dan sumatif. Ini juga sudah kita lakukan. Lanjut Bu Sri. Nah, ini dia contoh-contoh tekniknya: observasi, kinerja, penilaian diri, proyek, tes tertulis, antar teman. Ini juga sudah kita lakukan ya Bapak Ibu. Hanya kita dalam asesmen sumatif ya, kita belum pernah membuat jadi portofolio atau kinerja atau proyek. Kita belum coba itu, nanti bisa kita coba. Teknik asesmen. Asesmen praktik kerja, ujian nilai kompetensi, uji kompetensi kejujuran. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa lihat teknik umpan balik. Dari mulai klasifikasi, nilai, perhatian, saran, dan apresiasi. Diharapkan kita selalu memberikan apresiasi kepada peserta didik kita agar nampak PM itu memuliakan. Lanjut Bu Sri. Ini bisa kita baca ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga kita baca saja ini nanti Bapak Ibu. Ini sudah tadi Bu Sri sudah mengingatkan juga tadi, diulang kembali. Nah, ini Bapak Ibu, ada baiknya dalam tujuan pembelajaran kita masukkan juga nanti dimensi lulusan yang akan kita harapkan. Lalu apa kontekstual dalam kehidupan sehari-hari? Lanjut Bu Sri. Ini bisa kita baca saja. Terus terima kasih. Jadi Bapak Ibu, asesmen sama kita sudah tidak asing lagi. Dan ada baiknya untuk memulai kegiatan, ada baiknya kita ulang sedikit materi yang lalu, kita sambungkan dengan materi kita hari ini. Jadi anak itu bisa agak mengingat kembali, mereview. Lalu kita harus menyebutkan apa manfaat pembelajaran kita hari ini kepada peserta didik, agar peserta didik itu merasa pembelajaran kita bermakna. Iya, cuma kita kadang-kadang kita buat, kadang-kadang enggak. Cuma jarang kita buat di dalam RPP kita itu tertulis. Punya ada Bapak Ibu tertulis. Tapi pemahaman bermakna bukan itu. Iya. Iya, sudah bermakna. Tapi di dalam apa itu di RPP itu tampakkan, misalnya seperti kami sekarang belajar tentang perlawanan rakyat Indonesia melawan penjajah. Nah, kita sebutkan kan, tujuan kita mempelajari ini adalah kita akan menerapkan sikap-sikap pahlawan seperti rela berkorban, cinta tanah air. Jadi apa manfaatnya? Nah, manfaatnya dalam kehidupan kita nanti, bagaimana kita untuk menjaga Indonesia ini ke depannya, karena kita generasi yang akan datang. Jadi ada, oh iya penting rupanya pembelajaran ini sama kami. Berarti itu bisa tertera di situ. Iya. Padahal yang sejatinya kalau kita praktek di kelas itu lahir sendiri dari hati, dari ini ucap tanpa itu biasanya muncul sendiri kan? Iya, untuk Sinta, kita semua juga. Nah, Bapak Ibu, kita masuk perencanaan pembelajaran. Kita sudah sepakat kemarin bersama Ibu Kepala Sekolah, kita sudah buat perencanaan pembelajaran. Tidak jauh beda. Lanjut Bu. Nah, seperti yang dibilang Bu Sri tadi, dalam perencanaan pembelajaran itu ada dimensi lulusan, berpusat pada peserta didik, pembelajaran terpadu. Lanjut Bu. Terus, nah perencanaan pembelajaran, identifikasi sudah. Ini juga sudah kita buat ya Bapak Ibu ya. Nah, hanya diharapkan ketika kita memilih metode pembelajaran, diharapkan kita untuk lebih ke PBL. Karena dengan PBL anak di situ
Harapan dia bekerja langsung, dapat menerapkannya langsung.